Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Nah, listrik dinamis itu adalah listrik yang mengalir. Nah, terdahulu kita sudah membahas tentang listrik statis, di mana listrik statis itu adalah listrik yang diam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang listrik dinamis. Apa yang mengalir? Nah, seperti di slide ini ada yang mengalir. Nah, untuk jawabannya kita akan bahas ya. Nah, dimana di listrik dinamis kita akan membahas ada 4 bagian yang kita akan bahas. Ada arus listrik, hambatan jenis, hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff. Nah, di hukum Ohm ini ada beberapa rangkaian hambatan ya, disebut dengan seri, paralel. Nah, dan di sini juga di seri paralel ini juga kita akan bahas tentang hukum Kirchhoff. Arus listrik dan arus elektron. Jadi arus listrik dan arus elektron itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, di sini ada dua yang mengalir nih, ada yang warna biru dan ada yang warna merah. Yang warna merah itu adalah arus listrik. Nah, dimana arahnya itu mengalir, arus listriknya ya mengalir dari muatan positif dan yaitu potensial tinggi ya ke muatan negatif potensial rendah. Dan elektron yang warna biru ya, biru muda, itu mengalir dari potensial rendah atau muatan negatif ke potensial tinggi, ke muatan positif itu. Jadi sebelumnya jika saklarnya itu, saya ulang ya, jadi misalkan saklarnya sebelumnya terbuka, ketika di on kan dia akan menyala lampunya. Jadi yang tadi yang terbuka itu termasuk rangkaian terbuka. Kalau umpamanya saklarnya ditutup, itu namanya rangkaian tertutup. Buat arus listrik, nah buat arus listrik itu jadi adalah banyaknya muatan yang mengalir pada tiap detik gitu. Jadi I kuat arus listrik itu satuannya adalah ampere, Q adalah muatan, satuannya coulomb, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Itu I sama dengan Q per T. Contohnya, misalkan sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir itu adalah 0,5 dan lampunya nyalakan selama 2 menit, maka berapa muatan listrik yang telah melewati lampu? Jadi I-nya adalah 0,5 ampere, waktunya adalah 2 menit, jadi 2 kali 60 sekon, jadi 120. Tadi kan I sama dengan Q per T, maka Q sama dengan I kali T. Jadi nanti jawabannya adalah 60 coulomb. Selanjutnya pengukuran kuat arus listrik. Nah, pengukurannya seperti ini dia. Nah, jadi ketika ini saklarnya ditutup ya, maka akan mengalir muatannya dari sini ya. Nah, menuju kuat arusnya ini. Jadi kuat arusnya di sini tertera adalah sekitaran, ini adalah 20, maka ini sekitaran 30-an ya, ini 40. Nah, seperti itu. Jadi alat ukur kuat arus listrik itu adalah ampere meter, dan dimana pemasangan ampere meter itu disusun secara seri terhadap rangkaian. Jadi seri terhadap rangkaian ini ya, secara seri. Beda potensial listrik. Nah, beda potensial listrik itu tadi yang kita bahas adalah ada dari potensial tinggi, rendah. Jadi yang potensial tinggi itu adalah muatan positif ya, sedangkan potensial rendah itu adalah muatan negatif. Dia mengalir ya dari potensial tadi saya sebutkan, di mana kalau arus listrik dari potensial tinggi ke rendah, sedangkan kalau elektron dari rendah ke tinggi. Itu ya. Nah, dimana energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik
itu V sama dengan W per Q atau energi dibagi muatan. Nah, dimana 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb. Contohnya, jika sebuah baterai memiliki beda potensial itu adalah 1,5 volt. Jika baterai digunakan menyalakan lampu sejumlah 5 coulomb, muatan listrik yang melewati lampu berapa besar energinya. Jadi yang diketahui V dengan Q tadi, rumusnya adalah V sama dengan W per Q, maka W sama dengan V kali Q. 1,5 dikali 50 sama dengan 75 joule. Nah, pengukuran beda potensial itu dimana dia itu dipasang secara paralel. Nah, ini gambar ini secara paralel. Dan alat ukurnya adalah disebut dengan voltmeter. Alat ukur beda potensial itu adalah voltmeter. Selanjutnya, hukum Ohm. Nah, jadi jika yang satu baterai terlihat di sini ada jadi 1,2, jadi ini ya dihitung jadi 1,2 dan ini 0,2 kalau 2 baterai. Kalau 3 baterai ternyata di sini ampernya 4, sedangkan yang voltnya itu adalah 0,57, seperti itu. Jadi kalau satu baterai voltnya atau beda potensialnya 1,2, sedangkan ampernya atau arusnya itu 0,2 ampere. Kalau 2 baterai 2,6 tegangannya, sedangkan arusnya 0,4. Dan kalau 3 baterai itu tegangannya 4, sedangkan I-nya adalah 0,4. Nah, dari sini kita bisa dibuatkan grafiknya kayak gitu. Nah, dari tabel ini juga kita bisa menentukan bahwa beda potensial diperbesar, maka ya, jadi beda potensial itu artinya ini ya, jumlah baterainya diperbanyak, itu maka kuat arus listriknya juga ikut membesar, seperti itu. Jadi hubungan antara beda potensial dengan arus listrik itu sebanding dia. Nah, sesuai dengan dibuatkan grafiknya, maka dia grafiknya sebanding, maka V itu sama dengan I dikali R ya. Sedangkan grafik hubungan antara hambatan dengan kuat arus, jika V nya tetap ya, maka akan didapat nah seperti ini dia. Jadi V nya tetap 10, maka I nya dapat 1, seperti itu. Jika V nya tetap 10 dan R nya diubah menjadi 2 ohm, maka I nya 0,5. Nah, seperti itu. Terus jika V nya tetap ya dan R nya diubah menjadi 30, maka I nya menjadi seperti ini. Nah, kalau dibuatkan grafik sesuai dengan tabel ini, maka grafiknya seperti ini, dia melengkung, dimana dia berbanding terbalik. Jadi jika R nya ditambah, maka I nya berkurang gitu. Jadi R dengan V per I. Terus ini penyelidikan faktor yang pengaruh besar hambatan. Jadi di sini perbedaannya itu adalah panjang kabelnya. Ini panjang kabelnya lebih pendek, ini lebih panjang kayak gitu. Dan dilihat di sini responnya ya, ternyata nyala lampu pada A itu lebih terang daripada yang B, seperti itu ya. Jadi R itu dia sebanding dengan L, maka besar hambatannya itu semakin panjang kawatnya atau semakin panjang kabelnya, maka R nya juga semakin besar,
Terus sekarang jenis kawat. Yang A itu aluminium, sedangkan yang B itu tembaga ya. Jadi dia juga seperti itu, semakin besar hambatan jenis kawat maka hambatan kawat semakin besar. Jadi hambatan jenis itu disimbolkan dengan Rho ya. Jadi Rho aluminium itu lebih besar daripada Rho tembaga. Nah, jadi semakin besar hambatan jenisnya atau Rho-nya, maka hambatannya pun juga semakin besar. Terbukti dari A-nya ini dia lebih redup daripada yang B. Terus penelitian yang 3, ini bedanya adalah ketebalannya ya, atau luas penampang. Jadi yang A itu lebih kecil, sedangkan luas penampangnya lebih kecil ya, sedangkan atau lebih tebal, lebih tipis, dan yang B itu lebih tebal kayak gitu. Nah, ternyata yang lebih tebal lebih terang nyalanya ya. Jadi semakin besar luas penampangnya atau semakin tebal kabelnya, maka hambatannya itu semakin kecil. Gitu. Jadi berbanding terbalik. Maka yang faktor yang mempengaruhi besar hambatan itu adalah panjang kawat, luas penampang, dan hambatan jenis. Nah, sesuai dengan yang tadi, R itu besarnya sama dengan Rho hambatan jenis dikali L per A, atau luas penampang. Selanjutnya menentukan konduktor dan isolator. Yang pertama kayu. Nah, kayu termasuk isolator. Terus yang kedua, bentar ya. Nah, termasuk isolator. Terus yang kedua adalah plastik. Plastik juga ternyata tidak bisa menyalakan lampu. Nah, maka plastik tergolong isolator. Aluminium bisa menyalakan lampu, termasuk konduktor. Besi bisa juga menyalakan lampu, termasuk konduktor. Dan tembaga, kalau tembaga dia paling terang, nah termasuk konduktor. Hukum Ohm. Yang pertama kita akan bahas adalah rangkaian seri. Rangkaian seri itu artinya tidak ada cabang ya, jadi mengalir seperti ini, tidak ada cabangnya gitu. Nah, bisa digambarkan seperti ini, susunan seri pada hambatan. Jadi tidak ada cabang. R1, R2, R3 dia saling bergandengan, dimana dan bisa kita cari juga total dari hambatan rangkaian seri ini. Nah, perlu diketahui dimana dari tegangan atau beda potensial dari A sampai D itu sama dengan VAD, artinya potensial dari A sampai B ditambah B ke C dan C ke D. Seperti itu. Jadi V dari A sampai D itu dijumlah ya. Jadi di sini V pada AB ditambah V pada BC ditambah V pada CD. Jadi R pada V pada R1 itu berbeda dengan V pada R2, begitu juga R3. Tapi untuk I-nya ya, I-nya itu sama. Jadi I pada I1 pada R1 itu sama dengan I pada R2 dan I pada R3. I-nya sama, atau kuat arus atau arus listriknya sama. Nah, dari sana dimana V itu sama dengan I kali R, sebelumnya kan kita sudah bahas V sama dengan I kali R, maka kita bisa turunkan rumusnya. V sama dengan I kali R, karena I nya sama ya, maka R nya sama dengan
R totalnya sama dengan, atau R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, ini rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel itu ada cabang-cabangnya ya, dimana ini ada cabangnya ya, dimana ini ada I masuk, harusnya masuk itu sama dengan I keluar. Jadi misalkan ini adalah 4 gitu ya, di sini misalkan sama ya, jadi 4 berarti di sini jumlahnya 4. Misalkan ini 3, ini 1 kayak gitu, atau ini 2, ini 2 kayak gitu. Jadi ini 4 berarti di sini jumlahnya harus 4. Nah, susunan paralel yang tadi saya sebutkan di mana, nah ini dia I totalnya ini ya, yang masuk itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 seperti itu. Nah, di mana tegangannya ya, tegangan pada R1, R2 dan R3 itu sama tegangannya, beda potensialnya sama, maka kita bisa cari hambatan totalnya itu seper R paralel sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Contohnya, tentukan hambatan pengganti di rangkaian di bawah ini. Nah, kita bisa lihat dulu ini rangkaiannya ada cabang atau tidak. Nah, kalau dilihat dari gambar ternyata ini hambatannya tidak ada cabang, maka ini termasuk rangkaian seri. Jadi tinggal dijumlah saja ya, 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 3, maka jawab ditotalkan menjadi 23 ohm. Terus contoh yang kedua, nah dilihat di sini ya, nah sampai di sini ternyata ada cabangnya. Nah, seperti itu. Jadi ini termasuk rangkaian paralel dan 6 dan 3 ini itu di paralel, maka terlebih dahulu kita paralelkan dulu ya. Jadi dicari dulu 1/6 tambah 1/3, disamakan penyebutnya, yaitu dibalik ya, jadi RP sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2 ohm. Setelah itu baru ini dengan 4 ohm dan 3 ohm itu diserikan, maka ini akan dapat 2 ohm, maka 4 tambah 2 tambah 3. Nah, jawabannya adalah 9 ohm. Nah, contoh yang selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Kuat arus total ya, yaitu kuat arus I1, nah ini yang ditanya I1 dan I2 dan tegangan AB dan tegangan B ke C, itu yang ditanya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan A, B, dan C ini, kita cari dulu hambatan totalnya ya. Jadi kita cari dulu yang ini paralelnya, diparalelkan dulu. Nah, nanti jadi ini 6 1/6 tambah 1/3, jadi maka dapat hambatan paralelnya adalah 2 ohm, yaitu diserikan dengan 4 ohm, maka jawabannya adalah 4 ditambah 2, jawabannya adalah 6. Nah, setelah itu baru kita bisa jawab. Nah, dapat R totalnya yaitu 6 ohm, maka kita bisa mencari kuat arus listrik totalnya. Jadi I sama dengan V per R, V nya 18 dan R nya adalah 6 ya, ini 6, maka jawabannya adalah 3 ampere. Setelah itu I nya ini adalah 3 ampere, maka I1 dan I2 ini jumlahnya harus 3 ampere juga, kan ini adalah I masuk sama dengan I yang keluar dari titik cabang, seperti itu. Jadi I nya adalah 3, maka I1 ditambah I2 sama dengan 3 juga, maka kita bisa bandingkan dengan cara I1 dibanding I2 ya. Jadi ini 1/6 dibanding 1/3. Setelah itu kita jadikan
biar hilang penyebutnya kita sama-sama dikali 6, jadi 6 per 6 1, 6 bagi 3 2, jadi bandingannya adalah 1:2, seperti itu. Karena ini 3 ampere, maka I1 nya adalah 1/3 dari 3 adalah 1 ya, dan I2 nya adalah 2/3 dari I2, seperti itu. Terus yang C adalah tegangan AB, A ke B. Nah, dari rumusnya kan V sama dengan I kali R. Jadi V nya itu sama dengan, ini kan I nya adalah tadi 3, R nya 4, maka VAB 12. Terus yang VBC bisa dengan dua cara sih ya, karena V yang mengalir pada R1 dan R2 ini sama ya, karena paralel, maka tadi I1 nya adalah 1 dan R nya adalah 6, maka VBC 6. Atau dengan cara menggunakan yang R2 bisa juga, tapi jawabannya juga sama, seperti itu. Selanjutnya yaitu gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Jadi yang tadi ya, yang tadi itu kan rangkaian tertutup. Sekarang kita akan bahas tentang yang dimana gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan yang tidak mengalir atau dalam rangkaian terbuka. Nah, dalam hal ini pengukurannya dengan voltmeter ya. Terus ada besarnya yang lain yaitu tegangan jepit. Tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalir arus listrik pada rangkaian tertutup. Itu termasuk tegangan jepit. Nah, seperti ini. Dan dimana dia pengukurannya secara paralel. Kalau yang tadi gaya gerak listrik itu menggunakan dia tuh rangkaiannya adalah rangkaian seri, sedangkan kalau ini dia diparalelkan. Nah, GGL itu bisa disusun secara seri dan juga paralel. Dimana E totalnya itu sama dengan N kali E, dan dimana E nya ini nilainya sama. Tegangan pada baterai 1, 2, dan 3 itu sama, jadi E totalnya itu sama dengan N kali E, itu syaratnya. Jadi E nya itu harus nilainya sama. Kalau yang R ini adalah hambatan pada GGL nya ya, jadi di dalam baterai ini ada hambatannya juga. Hambatan totalnya itu sama dengan N dikali R. Tuh. Terus kalau susunan secara paralel, nah seperti ini, dia E nya itu sama dengan, totalnya sama dengan E, artinya ini kan E nya sama ya, E nya sama, jadi E totalnya itu misalkan nih, ini tegangannya adalah 1,5 volt, ini 1,5 volt, ini 1,5 volt, maka E totalnya adalah 1,5 volt, seperti itu. Kalau ini misalkan 1,5, berarti 1,5 kali 3, 1,5 kali 3 sama dengan berapa? Jadi 4,5 gitu. Nah, kalau R totalnya atau hambatan dalam GGL atau baterai ini sama dengan R bagi N. Itu hukum dalam rangkaian tertutup. Nah, kuat arus yang mengalir dalam rangkaian ya, I nya itu sama dengan E per R tambah R kecil. R itu adalah hambatan di luar gini,
keluar baterai, dan R kecil itu adalah R hambatan pada baterai itu. Terus tegangan jepitnya, ya, tegangan jepit itu adalah tegangan yang mengalir, ya, pada potensial yang mengalir pada hambatan pada rangkaian tertutup. Jadi tegangan jepitnya itu adalah V ke Q dengan I kali R. Hubungan GGL dengan tegangan jepit itu sama dengan E sama dengan V tambah I kali R kecil. Selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff, nah ini sudah dari tadi kita gunakan sebenarnya hukum Kirchhoff yang pertama ini. Jadi jumlah arus yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi kayak ini ya, I sama dengan I masuk sama dengan yang keluar. Kalau ada 3 cabang berarti I1 tambah I2 tambah I3. Contohnya misalkan I masuknya, ini kan I yang masuk itu adalah I1 dan I2 sesuai dengan panah. I yang keluar adalah I3 dan I4. Diketahui misalkan seperti ini yang ditanya I4, maka bisa dimasukkan, dapat I4 nya adalah 2,5 ampere. Nah contoh ya, contohnya misalkan ada rangkaian seperti ini. Nah ternyata I masuknya yang pertama itu adalah 40 ya, maka yang ditanya itulah I1 itu adalah yang ini, I2 adalah yang ini, dan I3 adalah yang ini. Nah I1 nya maka kita bisa cari, kan I masuknya ini, I keluarnya adalah 10, I1 dan 25, maka I masuk sama dengan I keluar, maka I ditambah dengan 10 ampere yang ini ditambah I1 ditambah 25 yang ini, maka jawabannya I1 nya adalah 5 ampere ya. Ini 10 tambah 25 terus dipindahin jadi minus, jadi I1 nya adalah 5 ampere. Selanjutnya I2 itu adalah, ini I masuknya adalah I1 dan 10 ya, itu I masuknya pada I2. I masuknya adalah I1 ditambah 10, I keluarnya adalah I2, maka 10 tambah I1, 10 tambah 5, maka jawabannya I2 nya adalah 15. Terus I3 itu adalah, ini I masuknya I2 dan 25, I keluarnya adalah I3, maka I2 ditambah 25 ya, 15 tambah 25 sama dengan 40 ampere. Nah itu contohnya. Terus hukum Kirchhoff yang kedua atau hukum Kirchhoff itu adalah dalam rangkaian tertutup jumlah aljabar GGLE dan jumlah penurunan penurunan sama dengan 0. Jadi sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0 kayak gitu. Dengan ada perjanjian, atau dalam hal ini disebut dengan loop ya, loop. Ini namanya loop, arah loop. Jadi ada loop itu ada dua arah, yaitu searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Yang menentukan searah atau berlawanan itu tergantung dari yang misalkan ada soal, tergantung yang menyelesaikan soalnya. Nah ini yang saya ada perjanjiannya, di mana GGL bertanda positif jika kutub positif lebih dahulu dijumpai oleh loop, dan sebaliknya. Terus kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop dan sebaliknya. Nah ini saya contohkan ada rangkaian seperti ini, dan di mana dia ini saya contohkan dia searah dengan jarum jam, maka kan ini dia persamaannya, maka di sini kan ada 2E ya, ini ada E1 E2, ini kutub positif negatif ya, ini positif, dan arah arusnya adalah dari sini ya ke atas. Nah itu ini arah arusnya. Maka nah ketika untuk menentukan
plus minus atau tanda positif atau negatif E nya sebelumnya. Nah seperti ini seret. Nah dia ternyata pertama kali ketemunya adalah kutub negatif. Kalau umpamanya kutub negatif yang lebih dahulu dijumpai, maka dia bertanda min GGL nya, jadi min E1 min E2 ya, min E2 yaitu pada E1 GGL nya ternyata juga kutub negatif, maka min E1. Terus nah ternyata kuat arusnya dia searah, maka kuat arusnya nilainya positif dikali R. Nah seperti itu. Nah jadi nanti persamaannya menjadi min E1 dikurang E2 ditambah I kali R sama dengan 0. Nah seperti itu. Nah ini jika saya isi rangkaian ini adalah ininya angka-angkanya ya, jadi E1 misalkan 2 volt, E2 1 volt, R nya adalah 1 ohm, dan R1 R2 itu R dalam GGL ini sama, misalkan R1 sama R2 nya 0,2 ohm, maka terlebih dahulu kita cari hambatan totalnya. Jadi R ditambah R1 tambah R2 ditambah dulu, jadi dapat 1,5 ya, 1,5. Maka dengan persamaan yang tadi jadi min 2 dikurang min 1 ditambah 1,5 kali I sama dengan 0. Nah 1,5 ini kita pindah ke sini, kan pertama positif jadi min, maka I sama dengan min 3 dibagi min 1,5 sama dengan 2 ampere, maka I nya adalah 2 ampere gitu. Selanjutnya adalah energi listrik dan daya listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralihan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt dan disebabkan oleh adanya muatan listrik dalam rangkaian listrik tertutup. Nah, di mana rumus dari energi listrik, W itu adalah energi listrik, itu sama dengan V dikali I dikali T. T itu adalah waktu, atau I kuadrat dikali R kali T, atau W itu sama dengan V kuadrat per R dikali T ya, seperti itu. Terus daya itu adalah banyaknya energi yang dibutuhkan tiap satuan waktu. Jadi P itu sama dengan W per T ya, banyaknya energi jadi W ya, P. Terus dimana dari rumus W itu jadi P sama dengan V kuadrat per R atau P sama dengan V kali I. Nah satuan dari P atau daya listrik itu adalah watt, energi itu adalah joule. Nah contohnya misalkan sebuah tiku listrik memiliki 400 watt digunakan selama 2 menit, itulah pesan energinya. Jadi P nya adalah 400 watt dan T nya 2 menit, maka 120 sekon, maka W nya sama dengan P kali T, 400 kali 120 sama dengan 48.000 joule. Contoh yang selanjutnya, nah ini sebuah rumah memasang 5 lampu 20 watt ya, dayanya 20 watt dan menyala 12 jam sehari. Jika tarif listrik itu adalah 750 per kWh ya, 750 rupiah ya per kWh, perkirakan biaya listrik rumah tersebut dalam 1 bulan. Jadi kita cari dulu energinya yang energi untuk 5 lampu ini. Jadi kan W sama dengan P kali T, karena ada 5 lampu maka 5 kali P kali T, maka jawabannya adalah 12.200 watt. Kenapa ini 12? Karena kita pakai jam ya, jadi 1200 watt hour sama dengan kita jadikan kilo, maka dibagi 1000 ya, maka 1,2 kilo watt hour. Terus dia tarif listrik selama 30 hari, maka W dikali 30 ya,
jadi kali 30. Jadi tadi kan 1,2 kWh. 1 kWh nya itu per kWh nya 750, maka dikali ya 750 rupiah dikali 30 hari, maka dapat biayanya adalah 27.000. Nah, ini adalah pemanfaatan energi listrik, bisa dibaca ya. Jadi listrik bisa dikonversikan menjadi energi yang lain, bisa menggerakkan motor, ada motor listrik ya, terus lampu dan yang lainnya. Terus energi juga dihasilkan dari berbagai sumber seperti air itu contohnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air, minyak, batu bara, panas bumi, panas matahari. Kalau panas matahari itu misalkan kayak sekarang kan panel surya ya, banyak sekali sekarang alat-alat listrik itu menggunakan panel surya, jadi dengan tenaga matahari. Nah, terus sumber energi listrik seperti yang tadi saya sebutkan, sumber listrik itu ada dari air, dari tadi minyak, terus batu bara, terus panas matahari. Selain itu juga ada angin ya, kalau angin pembangkit listrik tenaga angin, contohnya biasanya kalau pembangkit listrik tenaga angin itu ada di negara Eropa, contohnya Belanda, kincir angin. Selain itu kalau di Bali ada sih ya pembangkit listrik tenaga angin itu, contohnya di Nusa Penida gitu. Nah, sekian dari listrik dinamis, terima kasih.